Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 20200311055, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi. Di sini saya akan membawakan tema yaitu Hubbul Watan Minal Iman, yang artinya cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Mencintai tanah air itu sebagaimana seperti kita mencintai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang. Cinta tanah air merupakan hal yang sifatnya alami atau fitrah pada diri manusia, maka segala hal yang bersifat alamiah hukumnya itu mubah atau boleh. Sebagaimana contoh makan dan minum. Manusia tanpa diperintah pun pasti akan makan dan minum. Ini sudah menjadi sifat naluriah. Oleh sebab itu, manusia yang sehat akalnya tanpa diperintah pun akan mencintai tanah airnya. Tanah di mana ia mengabdikan dirinya untuk agama dan Tuhannya, tanah tempat ia bersujud di hamparan buminya, tanah tempat ia mengambil manfaat segala hasil alam demi keberlangsungan hidupnya. Itulah hukum asal mencintai tanah air. Namun, hukum asal ini bisa berubah sebagaimana hukum makan dan minum juga dapat berubah sesuai kondisinya. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah naluriah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur fitrah manusia, termasuk dalam konteks mencintai tanah air. Tujuannya agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beragama harus mencintai tanah airnya. Dari tema mengenai mencintai tanah air di sini, saya akan mewawancari beberapa orang dengan judul Mencintai Khas Kuliner Indonesia. Sebelum memulai wawancara dengan beberapa orang, kita jangan lupa menjaga kesehatan dengan selalu mengenakan protokol kesehatan yang 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengenakan masker. Jadi, sebelum memulai ke wawancara, maka kita harus siap dulu mengenakan yang protokol yang 3M. Baru setelah protokol 3M sudah siap, maka wawancara tersebut akan bisa dimulai. Berikut tayangan wawancara. Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seseorang. Di sini saya akan membawakan mewawancari seorang mengenai khas kuliner Nusantara Indonesia. Nah, di sebelah saya sudah ada seorang ibu-ibu yang akan saya wawancarai. Oke, kita langsung wawancari beliau. Oke, selamat siang Ibu. Siang, Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Siti Nur Aisyah. Ibunya atas nama siapa? Dede Nuraini. Oke, saya langsung ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Yang akan saya tanyakan, yang pertama, bagaimana sih menurut Ibu mengenai khas kuliner Indonesia itu? Kuliner Indonesia makanan yang sangat enak, lezat. Terus banyak rempah-rempahnya. Pokoknya banyak orang yang suka. Banyak kan? Oke. Iya sih, kalau khas kuliner Indonesia tuh banyak beragam, dari mulai rasa mungkin ya seperti Iya. itu.
Nah, kalau misalnya makanan apa sih yang paling ibu favoritkan dari khas kuliner Indonesia itu? Banyak sih Neng, ada soto, ada rendang, yang manis-manis banyak. Mungkin yang paling ibu favoritkan itu yang benar-benar terfavorit. Kalau saya sih suka semua Neng, So, soalnya kalau saya sehat paling saya suka makanan semua itu. oke, mungkin dari salah satu yang dipilih apa gitu? Ya kalau mau rendang ada juga, so enak. Kalau rendang itu khas mana ya, Bu ya? Padang. Khas Padang. Iya. Kayaknya bukan deh, kalau nggak salah itu Iya, khas Padang Neng kalau rendang mah. Padang ya. Oke. Awal suka. Dari pilihan makanan yang ibu pilih itu kan rendang. Apa sih? Apa ibu tahu itu mengenai pembuatannya itu seperti apa? Kalau rendang ya bahannya nggak banyak, cuma paling kalau rendang sapi ya daging sapi, terusan kalau bahannya biasa bawang putih, bawang merah, terusan rempah-rempah. Itu yang saya suka. Dari olahannya ibu mengenai itu kayak gimana ya? Pengolahannya apa? Seperti kalau misalnya goreng ayam kan hanya digoreng atau ini apa gimana? Biasa, cuma banyak proses aja, tapi kalau rendang itu Neng kalau mau harus lihat caranya dulu gitu. Seperti itu ya. Jadi susah-susah gampang kali ya. Iya, tapi kalau makannya sih enak. Iya, semua juga makanan paling enak. Enak makanan, apapun makanan, yang penting makanan itu enak. Eh, Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Apa sih saran menurut Ibu mengenai khas kuliner Indonesia ini, agar kuliner Indonesia ini menjadi salah satu kuliner yang banyak disukai orang, mau itu dari luar Indonesia, ya terutama bagi masyarakat Indonesia sendiri, itu gimana ya sarannya? Caranya kalau kita tidak menghargai makanan sendiri, tidak menyukai makanan sendiri, apalagi orang lain. Kalau kita menyukai dan menghargai punya kita sendiri, orang lain juga pasti menghargai. Gitu aja Neng kalau saya. Oke. Jadi ada tambahannya? Oh enggak, paling kalau kita sesama orang Indonesia harus saling menjaga makanan, menjaga kesehatannya, menjaga cita rasanya. Olahannya kan banyak itu, rasa-rasanya banyak ya, menjaga semuanya lah. Oke. Baik. Oke, terima kasih ya, Bu ya. Mohon maaf diganggu waktunya. Ya sama-sama. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu seseorang. Di sebelah saya sudah ada seorang ibu-ibu yang akan saya wawancarai. Oke, kita ke wawancara berikutnya. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Adek. Ibu, mohon maaf diganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Ibu atas nama siapa? Atas nama saya Ibu Yati. Ibu Yati. Oke. Ibu, di sini saya akan mewawancara Ibu hanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih menurut Ibu mengenai khas kuliner Indonesia itu? Menurut saya, khas kuliner Indonesia itu salah satu makanan yang mempunyai ciri khas masakan sendiri dibanding dengan negara lain. Dari mulai banyaknya rempah-rempah, pedas, gurih, manis, dan lain-lain. Oke. Pertanyaan kedua, makanan apa sih yang paling Ibu favoritkan dari khas kuliner Indonesia itu? Kalau saya pelecing. Oke. Ibu pelecing itu dari khas mana ya? Dari khas Lombok itu. Dari khas Lombok. Oke. Dari pilihan yang Ibu suka itu, yang paling Ibu favoritkan itu kan pelecing, apa sih yang Ibu tahu mengenai pembuatannya? Ya, pembuatannya itu kangkung, dari bahan kangkung. Kangkungnya dipotong-potong panjang-panjang, udah dipotong panjang-panjang, terus direbus, dicuci. Kangkungnya tuh udah dicuci, disediakan air mendidih, direbus sebentar, diangkat, langsung udah itu disuir-suir dikit, dikecilin dikit-dikit, dikecilin itunya kangkungnya. Udah itu kangkungnya sudah disiapkan, tadi udah disuir-suir, sekarang tinggal siapkan bumbu. Ya, bumbunya itu cabai kecil, cabai rawit, bawang putih, bawang merah,
Sasa. Mungkin bumbu-bumbunya Terasi. seperti masakan biasa kali Iya, ya. iya. Oke, kalau pengolahannya itu seperti apa ya Bu ya? Ngolahannya ya itu itu digoreng semuanya, itu bumbu udah digoreng, nah diangkat langsung itu lagi diulek lagi, udah diulek langsung dicampurkan ke itu. Ya terakhirnya kasih jeruk lemon. Oke, ya. Tinggal dihidangkan. Oke, cukup. Pertanyaan terakhir, Ibu apa sih saran mengenai khas kuliner Indonesia ini agar kuliner Indonesia itu menjadi salah satu kuliner yang disukai banyak orang, mau itu dari luar Indonesia, ya terutama dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sarannya bagi masyarakat Indonesia agar selalu mencintai dan melestarikan kuliner tradisional khas setiap daerahnya. Jadi intinya bagi Indonesia itu agar selalu mencintai dan melestarikan kuliner tradisionalnya setiap daerahnya, mungkin ya, seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Terima kasih. Mohon maaf diganggunya. Mohon maaf diganggu waktunya.